Namaku Nani, seorang perempuan biasa dari kampung kecil di pinggiran kota. Sejak kecil aku memang gak punya banyak mimpi, karena hidup aja udah terasa berat. Tapi semua berubah waktu aku melahirkan Dava, anak laki-laki kecil yang langsung jadi alasan aku bertahan hidup. Dava lahir dari rahim seorang ibu cacat. Ya, aku kehilangan kedua kaki waktu umur 19 tahun karena kecelakaan motor. Sejak itu hidup aku kayak dihantam badai berkali-kali. Orang tua meninggal, saudara jauh gak ada yang peduli, pacar pergi ninggalin aku waktu aku cacat. Tapi aku gak pernah nyalahin nasib. Aku yakin, Tuhan kasih cobaan bukan buat menjatuhkan, tapi buat ngelatih hati. Dan aku bener-bener ngerasain itu waktu Dava lahir. Bayangin aja, seorang ibu yang gak bisa berdiri, gak bisa jalan, cuma bisa ngesot di lantai, harus ngurus bayi sendirian. Gak ada yang bantu. Waktu itu aku tinggal di rumah kayu kecil peninggalan almarhum bapak. Dindingnya bolong, atapnya bocor, lantainya cuma tanah. Tapi di situ aku ngelukis harapan buat Dava. Sejak dia bayi, aku rawat dengan segala keterbatasan. Kalau dia nangis tengah malam, aku ngesot dari kasur ke pojok dapur buat bikinin susu. Kadang waktu hujan deras, atap bocor, aku gotong dia pakai tangan ke pojokan rumah yang kering sambil nangis pelan. Tapi aku gak pernah mau nunjukin ke Dava kalau ibunya lemah. Aku pengen dia tahu kalau meskipun aku gak punya kaki, aku tetap bisa jadi ibu yang kuat buat dia. Orang-orang di kampung dulu suka ngomongin aku dari belakang. Kasihan ya, itu anak Dava, ibunya kayak gitu, mana bisa ngurus anak, tapi aku cuek. Buat aku, omongan orang gak bisa bikin perut kenyang, gak bisa beliin susu, gak bisa bayarin sekolah anak. Jadi selama aku masih bisa nafas, aku bakal urus anak ini sampai dia jadi orang. Kadang malam-malam aku suka bisik ke Dava yang lagi tidur, "Nak, kamu harus jadi orang sukses ya, jangan pernah malu punya ibu kayak aku." Air mata aku netes tiap kali ngomong gitu, tapi aku tetap kuat. Dava tumbuh jadi anak baik. Dia nggak pernah malu gandeng tangan aku kalau lagi ke warung, meskipun orang-orang suka bisik-bisik liatin aku ngesot. Dia juga nggak pernah ngeluh waktu bajunya compang camping atau waktu makan cuma nasi garam. Buat aku, dia anak paling berani yang pernah aku punya. Waktu Dava mulai masuk SD, aku makin keras usahanya. Aku bikin kerajinan tangan dari kain perca, dijual ke pasar sama tetangga. Duitnya nggak seberapa, tapi cukup buat beli buku tulis sama sepatu bekas. Aku bilang ke Dava, "Nggak apa-apa nak, meskipun sepatunya bolong, yang penting kamu sekolah." Dan anak itu, nggak pernah protes. Aku mulai sadar, mungkin Tuhan emang ambil kaki aku, tapi dia titipin anak yang luar biasa di hidup aku. Anak yang bikin aku tetap punya alasan buat bertahan. Hari-hari kami nggak pernah gampang. Aku cuma bisa ngesot di lantai, sementara Dava makin gede, makin banyak kebutuhan. Aku tahu, anak kecil itu pasti pengen jajan kayak temen-temennya, pengen main bola, pengen beli mainan di pasar malam. Tapi apa daya, aku nggak bisa ngasih itu semua. Kadang aku cuma bisa masak nasi sama garam, atau bikin sayur bening seadanya dari daun singkong yang aku petik di kebun belakang rumah. Aku nggak pernah tega ngeliat mata Dava ngelirik anak-anak lain yang makan es krim atau main mobil-mobilan plastik. Tapi anak itu, seakan ngerti keadaan ibunya. Dia cuma senyum kecil, terus balik ke rumah, duduk di samping aku, peluk pundak aku, terus bisik, "Nggak apa-apa bu, yang penting Dava sayang sama ibu." Astaga, hati aku rasanya kayak disayat-sayat.
Tiap kali Dava ngomong kayak gitu, aku makin semangat buat cari duit. Aku mulai bikin kerajinan dari botol bekas, dari bungkus kopi, dari apapun yang bisa aku ubah jadi barang jualan. Ada tetangga yang baik hati nawarin buat bantu jualin ke pasar. Kadang dapat 5.000, kadang 10.000. Pernah juga nggak laku sama sekali. Tapi aku nggak pernah berhenti. Aku selalu bilang ke Dava, "Nak, asal kamu rajin belajar, suatu saat kamu bakal ngubah nasib kita." Dava anaknya pinter, ranking terus di sekolah meskipun buku pelajarannya cuma numpang baca di rumah temennya. Sepatunya bolong, seragamnya sobek, tapi dia nggak pernah malu. Pernah suatu hari waktu hujan deras, Dava pulang sekolah bawa sepatu penuh lumpur, bajunya basah kuyup, mukanya pucat. Aku panik, buru-buru ngesot ke pintu, peluk dia. Aku tanya kenapa. Dia cuma jawab sambil senyum, "Maaf ya Bu, Dava tadi kehujanan soalnya pulang jalan kaki, uang ongkosnya Dava beliin pensil buat belajar." Ya Allah, anak sekecil itu udah mikirin masa depannya. Aku nggak bisa nahan air mata. Aku peluk dia erat-erat, nggak peduli badannya basah. Aku bisik, "Ibu bangga sama kamu, Nak, maafin ibu nggak bisa kasih kamu lebih." Sejak hari itu aku janji, meskipun aku nggak bisa jalan, aku bakal mati-matian cari cara buat sekolahin anak ini sampai sukses. Aku cari sisa kayu di belakang rumah. Aku bikin mainan sederhana buat Dava biar dia tetap bisa ketawa di rumah meskipun nggak bisa beli mainan di pasar. Dan malamnya, aku selalu duduk di pojok kamar, ngeliatin dia tidur sambil doa pelan. "Ya Allah, jangan ambil anak ini dulu, beri aku waktu buat lihat dia sukses." Hari-hari aku lewati dengan penuh rasa khawatir, tapi juga harapan. Dava makin gede, kelas 4 SD, makin ngerti keadaan ibunya. Kadang aku perhatiin dia dari pojok rumah waktu lagi belajar di bawah cahaya lampu minyak. Buku bekas yang dia dapat dari anak tetangga dia rawat kayak harta paling berharga. Kalau lampu padam, dia tetap lanjut nulis pakai cahaya lilin, gak pernah ngeluh. Aku sebagai ibu cuma bisa duduk di kasur lantai, sesekali ngesot ke dapur kalau dia minta minum. Hati aku campur aduk tiap kali lihat punggung kecil itu nunduk serius nulis angka-angka matematika atau ngafalin pelajaran. Kadang aku mikir, Tuhan, apa aku pantas dikasih anak sekuat ini? Padahal ibunya nggak bisa apa-apa. Pernah suatu sore, Dava pulang bawa nilai ulangan tertinggi di kelas. Dia lari kecil sambil teriak, Bu, lihat nilai Dava." Aku buru-buru ngesot ke pintu, peluk dia. Nilai 100 itu lebih berharga dari apapun yang pernah aku punya di dunia ini. Aku sampai cium-cium pipinya, walaupun badannya bau keringat abis main di sekolah. Tapi hari bahagia itu nggak lama. Malamnya, salah satu tetangga datang ke rumah bawa kabar kalau ada orang kampung yang ngomongin Dava. Katanya, "Kasihan tuh anak, ibunya kayak gitu, anaknya juga paling nanti jadi beban negara." Aku sakit hati, tapi aku nggak pernah tunjukin ke Dava. Aku biarin anak itu tidur nyenyak, peluk boneka jelek yang dulu aku buat dari kain sisa. Malam itu aku duduk di pojok rumah, nangis sendiri. Aku bisik ke Tuhan, "Ya Allah, jangan biarin anakku dengar kata-kata kayak gitu, dia berhak bahagia." Sejak itu aku makin semangat. Aku belajar bikin kue dari sisa tepung beras, dibantuin tetangga baik yang ngajarin. Pelan-pelan aku jualan jajanan kecil, titip di warung sebelah. Hasilnya buat nambahin uang sekolah Dava. Aku nggak pernah malu ngesot ke pasar, bawa toples isi kue yang aku buat semalaman. Meski orang-orang lihat aku aneh,
Aku nggak peduli. Aku cuma inget senyum Dava tiap bawa nilai bagus. Dia pernah bilang ke aku, "Bu, nanti kalau Dava gede, Dava bakal beliin rumah buat ibu, yang atapnya nggak bocor." Kalimat itu bikin aku kuat. Meski aku cacat, meski orang pandang rendah, asal anakku bahagia, aku rela. Setiap malam, sebelum tidur, aku bisikin dia kayak biasa. "Nak, ibu sayang kamu, kamu jangan pernah nyerah ya, ibu janji bakal usahain apapun buat kamu." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Dava bisik balik sambil ngusap kepala aku, "Dava juga sayang ibu, Dava janji bakal bikin ibu bangga." Waktu terus berjalan. Dava udah kelas 6 sekarang. Anaknya makin tinggi, makin pinter, makin rajin bantu aku. Kadang kalau sore dia bantuin aku ngesot ke kebun belakang buat metik daun singkong atau cari kayu bakar. Aku nggak pernah nyuruh, tapi dia selalu inisiatif. Katanya, "Dava nggak mau ibu capek sendirian." Setiap dengar kalimat itu hati aku campur aduk, antara sedih, bangga, sama haru. Aku tahu anak ini udah besar, udah ngerti susahnya hidup, udah ngerti gimana kerasnya dunia sejak kecil. Pernah suatu sore, aku lihat dia duduk di bawah pohon depan rumah, matanya kosong. Aku samperin pelan-pelan, ngesot bawa segelas air. Aku tanya, "Kenapa, Nak?" Dia cuma senyum tipis, "Nggak apa-apa, Bu, Dava cuma mikir, kapan ya Dava bisa beliin rumah buat ibu." Astaga, hati aku kayak diremas. Anak sekecil itu, pikirannya udah soal ngangkat derajat ibunya. Malamnya aku nggak bisa tidur, cuma mandangin wajah Dava yang lagi pulas. Aku usap rambutnya pelan, terus bisik ke Tuhan, "Ya Allah, jangan kecewain anak ini, bahagiain dia, biar dia bisa lihat aku senyum sebelum aku nggak ada." Sejak itu aku makin semangat cari duit. Aku tambah bikin kue, pesanan mulai lumayan. Ada warung yang rutin minta titipan kue aku. Walaupun hasilnya masih pas-pasan, aku syukurin. Dava juga makin rajin belajar. Dia sering ngutang buku di koperasi sekolah, tapi dia janji bakal bayar dari hasil bantuin aku. Aku bilang ke dia, "Nggak apa-apa, Nak, yang penting kamu belajar, ibu usahain sisanya." Kadang kalau malam, dia belajar ditemani cahaya lampu minyak. Aku suka nungguin dia di pojok kamar, sambil jahit kerajinan tangan buat dijual besok. Suasana rumah yang gelap, suara jangkrik, sama bau tanah basah itu jadi saksi betapa kerasnya usaha kami berdua. Aku sering ngelamun, membayangkan suatu saat aku duduk di teras rumah bagus, Dava pulang kerja pakai kemeja rapi, bawa oleh-oleh buat aku. Mungkin orang lain bakal anggap itu mimpi kecil, tapi buat aku itu impian paling besar. Pernah juga suatu hari Dava pulang sekolah bawa piagam lomba cerdas cermat. Aku kaget, karena aku nggak pernah ngangka anakku yang miskin, yang nggak pernah les, bisa ngalahin anak-anak orang kaya. Dia kasih piagam itu ke aku sambil bilang, "Buat ibu, ya Allah." Aku langsung peluk dia erat-erat. Aku cium keningnya. Aku bilang, "Ibu bangga banget sama kamu, Nak. Ibu janji, ibu bakal terus usaha sampai kamu jadi orang sukses." Dan Dava cuma bisik pelan, "Ibu jangan pernah nyerah ya." Itu kalimat yang bikin aku kuat sampai hari ini. Hidup kami makin berat waktu Dava masuk SMP. Biaya sekolah naik, buku makin mahal, seragam wajib baru, sementara penghasilan aku tetap dari jualan kue sama kerajinan tangan. Kadang dapet, kadang enggak. Tapi aku nggak pernah biarin Dava ngerasain lapar. Kalau uang cuma cukup buat beli sepiring nasi, aku kasih ke dia dulu, aku pura-pura kenyang. Dava ngerti, tapi dia nggak pernah protes.
Dia cuma bilang, "Nggak apa-apa Bu, besok Dava bantuin ibu jualan." Aku tahu hati anak itu sekuat baja, meskipun badannya kecil. Pernah suatu malam, hujan deras, atap bocor di mana-mana. Aku sama Dava cuma bisa pelukan di pojok ruangan yang nggak kena air. Dia tetap bawa buku pelajaran, belajar di situ. Aku pegangin lampu minyak yang mulai kehabisan sumbu, sementara suara petir bikin suasana makin dingin. Aku peluk Dava, bisik, "Kamu anak hebat, Nak, ibu bangga sama kamu." Dia cuma senyum kecil, matanya ngantuk tapi masih maksa baca buku. Aku nggak tahan, air mata aku netes pelan-pelan. Aku inget betul waktu itu, saking sedihnya aku bilang ke Tuhan, "Ya Allah, kalau kaki ini bisa aku tuker sama nasib baik buat anakku, aku rela." Pagi-paginya, tanpa aku tahu, Dava keliling kampung nawarin kue-kue aku ke warung-warung. Badannya kurus, pakai sandal butut, bawa kresek isi jajanan. Pas dia pulang, aku marah karena takut dia kenapa-kenapa. Tapi dia cuma senyum lebar, "Nih Bu, tadi laku 5 bungkus." Aku peluk dia kenceng banget, aku bilang, "Jangan pernah malu bantu ibu ya, Nak." Dia balas peluk aku, bisik, "Nggak ada yang lebih mulia dari bantu orang tua, Bu." Dari situ, aku makin yakin, luka di tubuh aku nggak pernah bikin hati aku rusak. Luka boleh di badan, tapi jangan di hati. Aku mulai berani titipin kerajinan ke pasar kota. Meskipun harus ngesot turun dari becak, aku tetap jalani. Dava makin sering ikut, bantuin aku angkut dagangan. Bahkan dia mulai bantu bersihin masjid biar dapet uang jajan. Dia nggak gengsi, nggak peduli orang mau bilang apa. Kadang kalau malam, kami berdua duduk di depan rumah Reyot, lihat bintang. Aku cerita ke dia soal mimpi-mimpi aku waktu kecil, tentang pengen punya rumah nggak bocor, dapur bersih, sama kasur empuk. Dava dengerin serius, terus pegang tangan aku, "Percaya sama Dava ya, Bu, suatu hari nanti semua itu bakal Dava kasih buat ibu." Dan aku percaya, karena aku tahu, anak itu bukan anak biasa. Dia anak yang lahir dari ibu tanpa kaki, tapi dengan cinta dan doa yang gak pernah putus. Waktu kayak lari kenceng. Tiba-tiba Dava udah lulus SMA. Anaknya makin gagah, makin dewasa, mukanya persis almarhum bapaknya. Bedanya, Dava punya hati sekuat baja dan jiwa selembut kapas. Dia tetap bantuin aku jualan, tetap nggak pernah gengsi, meskipun temen-temennya banyak yang udah bawa motor ke sekolah. Aku pernah lihat dia jalan kaki jauh cuma buat nganter pesanan kerajinan tangan ke rumah orang. Mukanya lelah, bajunya basah keringat, tapi dia tetap senyum waktu pulang. Pas di rumah dia cuma bilang, "Alhamdulillah, Bu, bisa buat beli buku tambahan." Aku nggak tahan, peluk dia. Rasanya semua lelah aku hilang tiap lihat anak itu pulang dengan senyum. Tahun itu, Dava daftar kuliah lewat beasiswa. Aku awalnya takut nanti kecewa kalau nggak diterima. Tapi Dava yakin. Dia bilang, "Bu, ini impian Dava. Biar ibu bisa lihat Dava pakai toga, buat buktiin sama semua orang yang pernah hina kita." Malam-malam aku lihat dia belajar sampai ketiduran di lantai, bukunya berserakan. Aku peluk pelan, usap rambutnya, bisik, "Ibu nggak pernah ragukan kamu, Nak." Dan keajaiban itu datang. Dava diterima di universitas negeri ternama di kota. Aku nangis kejar waktu lihat suratnya. Aku sujud syukur di lantai tanah itu, air mata bercampur debu. Dava peluk aku erat, "Ini buat ibu, semua buat ibu." Mulai dari situ hidup kami pelan-pelan berubah. Dava kerja sambil kuliah.
Dia jadi loper koran, jaga parkiran, bahkan pernah jadi tukang cuci piring di warung makan. Semua dia jalani tanpa malu. Tiap bulan dia kirim uang buat aku di kampung. Dia beli atap rumah, ganti dinding kayu yang bolong, beliin kasur baru. Tiap telepon, dia selalu bilang, "Tunggu Dava sukses ya, Bu," sampai akhirnya, hari itu datang. Dava lulus kuliah. Dia pulang kampung, bawa selembar ijazah, pakai kemeja putih bersih. Aku sampai nggak bisa nahan tangis waktu lihat anak itu berdiri di depan pintu rumah. Peluk aku, bisik, "Dava udah janji, kan Bu, sekarang waktunya Dava bahagiain Ibu." Nggak lama setelah itu, dia diterima kerja di perusahaan besar. Dia benerin rumah kami, beliin kursi roda baru buat aku, dan bawa aku ke rumah sakit buat pengobatan. Dan malam itu, aku duduk di teras rumah baru kami, ngeliat langit penuh bintang. Dava duduk di samping aku, pegang tangan aku. Aku bilang ke dia, "Nak, Ibu nggak butuh kaki lagi, asal kamu sehat, sukses, Ibu udah bahagia." Dava senyum, cium tangan aku, "Semua ini karena doa Ibu, luka boleh di badan, tapi hati Ibu nggak pernah cacat, itu yang bikin Dava kuat." Dan malam itu aku percaya, semua luka, semua sakit, semua tangisan dulu nggak sia-sia. Aku akhirnya bisa tersenyum bangga.